Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tak pernah berhenti bekerja dan terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama DKP Jatim adalah populasi ikan di perairan Laut Jawa Timur. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, DKP Jatim terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penurunan jumlah populasi ikan di laut wilayahnya. Salah satu upaya yang digagas DKP Jatim adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. DKP Jatim membuat rumah ikan di perairan Desa Bangsring, Banyuwangi dan mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam kegiatan ini. Rumah ikan dengan tinggi lebih dari 2 meter ini sengaja ditenggelamkan di perairan Bangsring beberapa tahun silam. Tujuannya sesuai dengan namanya, agar rumah ikan menjadi tempat tinggal bagi para ikan dan juga menjadi tempat proses perkembangbiakan ikan secara alami. Selain itu, DKP Jatim juga melakukan underwater restocking atau penebaran benih ikan di perairan Bangsring. Hasilnya langsung terlihat, rumah ikan benar-benar telah menjadi tempat hidup bagi ikan-ikan. Bermacam jenis ikan yang dahulu telah pergi meninggalkan perairan Bangsring, kini telah kembali pulang dan menetap di rumahnya. Tentunya, ini menjadi kabar baik bagi warga Bangsring. Kalau manfaat rumah ikan buat warga Bangsring, itu dapat menambah penghasilan warga yang ada di sini. Dan juga di sini itu ikan-ikan itu tambah banyak. Yang pertama, warga sekitar itu kalau pas mancing itu dapatnya sekarang itu sudah mulai besar-besar. Kalau dulunya itu hasilnya kecil-kecil, malah sekarang itu hasilnya besar-besar dan lebih banyak. Dan yang kedua, menghasilkan aset wisata yang sangat mendukung bagi warga yang ada di sini. Memang, adanya rumah ikan di perairan Bangsring nyatanya bukan hanya menguntungkan bagi para nelayan Bangsring. Warga Bangsring yang lain juga merasakan manfaat dari keberadaan rumah ikan. Banyak orang datang ke Bangsring untuk berwisata. Kalau penghasilan yang ada di sini yaitu yang pertama, teman-teman di sini, warga di sini itu bisa, salah satunya bisa jadi guide diving atau snorkeling, dan juga bisa kerja mengantar tamu untuk ke Pulau Tabuhan juga, dan juga ngantar ke rumah apungnya juga, seperti itu. Inilah dampak positif dari kembalinya ikan-ikan ke perairan Bangsring. Nelayan tak lagi sulit mencari ikan, dan juga wisatawan pun terus berdatangan untuk melihat dan bercengkrama dengan ikan bermacam jenis yang hidup di perairan Bangsring. Kondisi sekarang tentu berbeda sekali dengan situasi beberapa tahun silam. Dulunya kami itu kan di sini semuanya mayoritas itu nelayan itu di sini perusak semua dulunya. Pertama itu adalah pengambil ikan hias, tapi caranya dengan cara merusak, yaitu memakai obat terlarang seperti potasium seperti itu, dan juga ngebom. Nah, juga karangnya didongkel untuk dijual buat akuarium. Nah, pekerjaan kami dulunya seperti itu. Ini memang cerita lama. Kini, kisah tentang nelayan perusak di Bangsring hanya tinggal riwayat usang yang telah ditinggalkan. Warga Bangsring sekarang telah sadar, laut di wilayahnya harus terus mereka jaga. Dengan adanya sosialisasi, kami itu dapat berubah. Jadi yang dulunya itu perusak, sekarang malah jadi yang bertugas untuk menjaga lingkungan area Laut Bangsring, seperti itu. Saya berterima kasih kepada Dinas Kelautan Provinsi karena bantuan-bantuan yang sudah dihibahkan kepada kami itu sangatlah membantu. Dan mudah-mudahan bantuan-bantuan ini berjalan untuk teman-teman yang lain juga. Tidak cukup di Bangsring, namun bisa berjalan ke tempat-tempat yang lain. Harapan Lilik menjelma nyata. DKP Jatim tak hanya menempatkan rumah ikan di perairan Bangsring. Beberapa perairan Laut Jawa Timur juga mendapat bantuan serupa.
Salah satunya adalah Situbondo, tetangga wilayah Bangsering. Di Situbondo, DKP Jatim memberikan bantuan dan menenggelamkan rumah ikan yang sejenis dengan di Bangsering. Masyarakat Situbondo pun berperan aktif dalam kegiatan ini. Selain itu, DKP Jatim juga melakukan underwater restocking di perairan Situbondo. Benih-benih ikan sengaja disebar agar bisa hidup dan berkembang biak dengan aman dan nyaman di perairan Situbondo. Hasilnya langsung terasa, ikan-ikan kembali datang dan hidup dengan tenteram di perairan Situbondo. DKP Jatim tak hanya peduli pada ikan, manusia pun ikut diperhatikan. DKP Jatim mengajak masyarakat pesisir untuk turut serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil melalui kegiatan padat karya Beach Cleanup pada 23 pantai di 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pada kegiatan ini, DKP Jatim juga memberikan bantuan berupa uang tunai guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat pesisir saat menghadapi wabah virus corona. Salah satu wilayah yang mendapat bantuan adalah warga desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Malang. Manfaat dari kegiatan Big Clean Up ini bagi kami sangat bermanfaat sekali. Untuk di pesisir atau di pinggir pantai ini, itu kesehatan bagi kami adalah yang penting. Dengan sampah kita kondisikan untuk dibersihkan, jadi warga ini biar jadi sehat, jadi nyamuk dan sebagainya itu tidak banyak yang di sini. Untuk kegiatan ini sampah dibersihkan itu, kalau sampah itu sampai ke laut itu juga merugikan bagi nelayan di sini. Dengan adanya sampah sampai terbawa air laut, nantinya juga akan mengganggu kegiatan dari kegiatan nelayan di sini. Contohnya dalam mancing nanti juga terganggu dengan adanya sampah, jadi sampah itu akan terbawa oleh pancing itu. Dan juga waktu menjaring juga biasanya sampah akan ikut terjaring. Jadi tangkapan ikan akan berkurang dengan banyaknya sampah yang ada di pantai ini. Dengan adanya kegiatan ini, otomatis nanti lautnya bisa bersih, pinggir pantai juga bersih, semuanya dapat untung dengan kegiatan Big Clean Up ini. DKP Jatim juga serius memperhatikan keberadaan ikan lokal yang hidup di perairan air tawar Jawa Timur. Beberapa waktu silam, keberadaan ikan-ikan lokal Jawa Timur ini sempat terancam punah akibat berkurangnya populasi lantaran eksploitasi berlebih, penggunaan alat tangkap berbahaya, dan kerusakan lingkungan. Selain itu, masuknya ikan asing juga ikut mengancam keberadaan ikan lokal. Ikan-ikan lokal semakin tersisih dan jumlahnya terus menyusut. Untuk menghindari kepunahan ikan-ikan lokal, DKP Jatim melalui UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan menggagas sebuah program yang diberi nama Baiklo Jatim, Bank Ikan Lokal Jawa Timur. Program ini merupakan salah satu upaya penyelamatan dan pelestarian ikan lokal yang terancam punah melalui kegiatan inventarisasi, koleksi, domestikasi, stocking, dan restocking. Hasil dari program ini langsung terlihat. Ikan-ikan lokal saat ini semakin banyak memenuhi perairan Jawa Timur. Masyarakat pun menjadi semakin sadar akan pentingnya melestarikan sumber daya ikan di perairan umum. Mereka tak lagi menangkap ikan dengan alat tangkap berbahaya yang merusak lingkungan. Selain meningkatkan produksi hasil perikanan, masih dalam rangka pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19, DKP Jatim memberikan bantuan pangan sehat berupa ikan segar dan olahan pada 9.550 warga Jawa Timur, khususnya di wilayah stunting dan rawan pangan. Setiap orang mendapat paket yang terdiri dari tas berwarna merah dan hitam yang berisi bermacam olahan ikan, otak-otak, dan minuman rumput laut. Satu kotak styrofoam yang berisi ikan nila merah dan gurame, nasi kotak dan makanan ringan, leaflet manfaat makan ikan, serta masker. Saya mendapat acara Gemar Ikan ini dari Posyandu. Acaranya mendapatkan lauk pauk. Lauk pauknya berupa ikan, dan kebetulan anak saya juga suka makan ikan.
dan sayur-sayuran. Anak saya umur 5 tahun. Sejak kecil anak saya suka mengajar. Jadi acara ini bermanfaat untuk saya dan anak saya.